Kasus investasi bodong lagi-lagi masih menjadi magnet untuk pelaku tindak kejahatan. Tidak main-main, terduga pelaku ada selebgram dan uang investasi dari para korban mencapai puluhan miliar rupiah. Namun ada apa dengan hukum di negeri ini? Laporan yang masuk tak kunjung menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka. Seperti apa modus penipuan berkedok investasi bodong? Simak liputannya dalam sorot berikut ini. Lagi-lagi kasus penipuan berkedok investasi terjadi di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, publik figurlah yang diduga melakukan penipuan ini. Berbekal pamor yang dimiliki di media sosial sebagai selebgram, akhirnya mampu meraup dan mengumpulkan dana hingga puluhan miliar rupiah dari para korban yang diduga dilakukan sejak 3 tahun belakangan dengan alih-alih arisan dan investasi. Kasus penipuan CV Cuan Group yang digawangi 3 selebgram ini muncul ke permukaan saat para korbannya mulai kesulitan menarik dana atau keuntungan yang dijanjikan oleh terduga pelaku. Bahkan para korban ini justru ditawari untuk melakukan extend atau menyetorkan uang lagi agar bisa cair dan diiming-iming kenaikan keuntungan. Jika alasan itu tidak mempan, maka pelaku beralasan uangnya sedang dipinjam orang dan belum dikembalikan. Ibarat pepatah, menyimpan bangkai akan tercium juga, itu benar adanya. Kini para korban tak lagi percaya pada pengakuan dan alasan dari ketiga selebgram tersebut. Akhirnya korban arisan dan investasi bodong melaporkan aksi penipuan yang dilakukan 3 selebgram ke Polda Jatim pada bulan Oktober 2023 lalu. Korban mayoritas tergiur lantaran ditawarkan keuntungan besar hingga mencapai 17%. Puluhan korban investasi dan arisan bodong mendatangi SPKT Polda Jatim untuk melaporkan 3 terduga pelaku penipuan, yaitu Alexa Dewi, Mita Reza, dan Rulit Febriana yang merupakan selebgram. Dalam menjalankan aksinya, para korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar dari uang yang diinvestasikan. Pada saat awal bergabung, korban telah diberikan keuntungan oleh pelaku. Namun sampai di bulan Agustus tahun 2023, baru terdapat kendala atau keuntungan tak lagi dibayarkan. Investasi yang ditawarkan pelaku pada korban terlebih dahulu, korban harus menyetorkan sejumlah uang pada pelaku yang akan dipinjamkan ke orang lain dengan adanya bukti jaminan dari calon debitur agar korban percaya. Sementara itu, korban arisan bodong telah menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah, namun mereka tak juga kunjung mendapat keuntungan. Mereka juga sempat dijanjikan untuk dibayarkan, namun sampai saat ini justru tak lagi bisa berkomunikasi dengan pelaku. Udah jalan 4 bulan. Kalau saya di 51 juta. Ya, karena satu gate kan beda pembayarannya. Aku yang nomor bawah, dia masih yang di atas, jadi lebih agak besar yang. Mbak, 3 sama 50 juta ikut arisan berapa bulan? Sekarang udah jalan berjalan 4 bulan ya. Sekarang udah berjalan mungkin di Jalannya tuh udah 4 bulan, tapi dia tuh udah macet di tengah jalan. Jadi kita bayar tuh sudah gak ada pencairan untuk yang nomor atas. Jadi mulai awal berhenti. arisan itu udah nggak ada pencairan sama sekali. Berarti seawal nggak dapat pencairan? Nggak ada pencairan. Kalau kita tanya itu katanya yang dapat diikutkan invest, jadi nggak ada pencairan ke member karena uang yang dapat ini dilimpahkan masuk ke investasi. Kalau saya sih dia menjanjikan ya pribadi atas apa? Ada salah satu yang kan itu 3 owner. Ada salah satu yang menjanjikan pribadi ke saya mau menanggung jawab atas nama pribadi dia di bulan Oktober ini. Tapi sampai sekarang saya tagih di tanggal 10 kemarin juga bleset. Kita melihat bahwa ini adalah skema ponzi. Jadi uang yang diberikan kepada nasabah setiap bulan itu adalah uang yang dihimpun dari arisan yang bodong digabung dengan program investasi. Nah, jadi ketika investornya sudah tidak ada, investor yang besar sudah tidak ada, maka uang modal itu kan tergerus. Nah, kemudian
para pelaku ini juga karena dia selebgram ya dengan ratusan ribu pengikut, dia selalu mempertontonkan gaya hidup hedon. Setiap hari clubbing, setiap hari makan di restoran, kemudian beli barang mewah untuk memikat calon korban baru supaya invest di Cuan Group gitu. Ini juga ada kemungkinan buat untuk membuat diskotik nggak ini? Itu bisa kita lihat nanti ketika penyidik melakukan checking terhadap mutasi rekening, pasti akan ketahuan semua. Karena kan uang-uang yang dihimpun dari sekitar 300 nasabah itu kan banyak sekali ya. Jadi saya yakin ketika ini dilakukan penyidikan, dicek mutasi rekening, akan terlihat itu uang itu dilarikan kemana saja. Ada yang dipakai untuk gaya hidup pribadi, kemudian juga kita karena kita tidak bisa mempercayai rumor, maka kita tunggu penyidikan. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Usai melaporkan kasus penipuan dan investasi bodong ke Ditreskrimum Polda Jatim, para korban masih harus gigit jari karena laporannya yang hampir 6 bulan bergulir seakan tidak ada jalan terang alias buntu. Alhasil, para korban pun meluapkan kekecewaan atas kinerja kepolisian dengan berunjuk rasa. Puluhan korban investasi dan arisan cuan menggelar aksi demo di depan Mapolda Jatim tanggal 25 Januari 2024. Dalam tuntutannya, para korban mendesak 3 terduga pelaku yang telah dilaporkan segera ditetapkan tersangka karena proses penyidikan yang sudah berjalan 4 bulan justru tidak ada kepastian. Dengan membawa poster, puluhan korban investasi dan arisan CV Cuan Group menggelar aksi demo di depan Mapolda Jawa Timur. Aksi ini buntut atas ketidakpastian proses penyidikan kasus investasi dan arisan CV Cuan Group oleh Ditreskrimum Polda Jatim yang sudah berjalan hampir 4 bulan pasca laporan 8 korban di SPKT Polda Jatim pada Oktober 2023 lalu. Para korban yang mengalami kerugian miliaran rupiah ini menyesalkan atas penyidikan kasus tersebut karena hingga kini penyidik belum menetapkan 3 terduga pelaku selebgram tersebut sebagai tersangka. Proses penyelidikan itu kami rasa itu sangat lama sekali karena kami sudah masuk laporan itu dari bulan 10 sampai saat ini. Dan proses kami itu sudah naik sidik, tapi untuk penetapan tersangkanya itu masih belum sampai sekarang. Belum sampai sekarang? Belum sampai sekarang. Apakah sudah ditanyakan penyidik? Sudah, dan kata penyidiknya ini sesuai SOP, masih menunggu dan menunggu lagi. Hari ini memang kami melakukan aksi untuk menekan Polda Jawa Timur terkait dengan adanya dugaan investasi bodong dan arisan bodong yang dilakukan oleh 3 orang selebgram yang cukup dikenal di wilayah Jawa Timur. Dan perlu diketahui juga, laporannya sekarang sudah ada 17 laporan di berbagai Polres dan 8 laporan di Polda Jatim. Tentunya aksi yang kami lakukan hari ini kami meminta ketegasan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Kriminal Umum, dan penyidik yang menangani perkara laporan masyarakat di Jawa Timur ini untuk segera menetapkan 3 selebgram tersebut. Karena 3 selebgram tersebut sampai sekarang itu masih berkeliaran di luar, yang sangat-sangat meresahkan korban yang lainnya. Dia masih jualan, masih flexing, masih aktif di media sosial. Tentu itu kan sangat meresahkan bagi para korbannya. Sementara itu, Dimas mendesak kepada Kapolda Jatim dengan kerugian korban mencapai miliaran rupiah untuk segera menangkap ketiga pelaku yang saat ini masih bebas berkeliaran dan aktif di media sosial.
Para korban semakin geram dengan ulah para selebgram yang seakan-akan tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang para korbannya. Padahal nilainya sangat fantastis, yaitu miliaran rupiah. Eko Prastian menilai ada dugaan intervensi dari pihak luar dalam penanganan kasus ini. Yang kami laporkan adalah owner dari CV Cuan Group, di mana CV Cuan Group ini menghimpun atau menggunakan media sosial untuk menghimpun dana untuk digunakan, yang kami duga itu digunakan untuk pribadi, dan investasi yang dijanjikan dengan menggunakan investasi menggunakan keuntungan yang sampai 17%, dan nyatanya itu sampai sekarang banyak yang menjadi korban hingga 15 miliar. Bahkan terbaru, korban investasi melaporkan 3 orang selebgram atas tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Ditreskrimsus Polda Jatim pada 12 Maret 2024. 3 perwakilan korban yang melapor ini berharap polisi segera menangkap owner CV Cuan Group. Ditemui usai melakukan laporan di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Eko Prastian, kuasa hukum korban investasi CV Cuan Group, mengatakan kedatangannya bersama 3 perwakilan korban telah melaporkan 3 orang selebgram atas tindak pidana TPPU. Ketiga selebgram tersebut merupakan owner CV Cuan Group yang diduga telah menipu korban atas investasi dengan menjanjikan keuntungan 17%. Dari yang kami lihat terkait penipuannya ini, kami menyebutkan ini sebagai tindak pidana yang luar biasa. Kenapa kami menyebutkan tindak pidana yang luar biasa? Karena perbuatannya itu sungguh sangat terstruktur. Dari mulai menggait menggunakan media sosialnya, di mana yang kita ketahui para pelaku ini diketahui sebagai artis selebgram yang mempunyai banyak pengikut. Di situ mempunyai peluang untuk menggait para orang-orang dan dengan menggunakan gaya hidupnya sebagai iming-iming atau menjadi ini konsumen menjadi yakin. Dan untuk terkait uang yang dikumpulkan oleh pelaku ini, kami menduga sudah dialihkan. Korban berharap polisi tegas dalam menangani kasus investasi ini karena ketiga terlapor masih bisa menjalankan aktivitas. Bahkan banyak dari para korban ini tertipu karena media sosial. Seperti Vita yang terpaksa kehilangan hampir 50 juta rupiah. Waktu itu kan saya ikut CV Cuan Group itu kan lihat basicnya mereka tuh kan selebgram ya. Ya saya percaya, terus diiming-imingi profit yang 17% itu dapatnya. Itu waktu program 17 Agustus. Tahun kemarin. Nah itu. Terus setelah saya naruh uang 40 juta, waktu pencairan invest itu dia bilangnya suruh extend. Aku nggak mau, Mbak. Terus dia ngomong nggak bisa mendadak, soalnya yang peminjamnya itu belum ada dana katanya gitu. Tapi kan saya taunya kan nggak mau tahu yang peminjamnya. Saya taunya kan yang 3 owner itu, Alexa sama Feby Tata itu. Gitu. Sampai sekarang belum dicairkan sama sekali. Di WA pun ya nggak ada jawaban sama sekali. Hal berbeda dialami Cece. Dirinya lebih dulu menjadi member CV Cuan Group. Awalnya Cece ikut arisan dengan level terbawah dan pernah cair. Namun seiring berjalannya waktu, Cece pun tertipu hingga 149 juta rupiah. Awal aku ikut itu lihat snapgramnya, siapa itu selebgram yang Malang di KBJ. Nah di KBJ aku belum tahu Tata, belum tahu Alexa, belum tahu Feby.
Terus awal itu aku lihat-lihat, bukan lihat apa itu Instagramnya dia pribadi, tapi CV-nya itu kan udah ada bukti transfer semuanya, itu ada di situ. Terus yang ikut itu tak lihat followersnya itu orang-orang yang wow ngono loh Mbak. Ya akhirnya aku tertarik ikut. Awalnya ikut itu bukan investasi tapi arisan. Di arisan itu ikut yang 2 juta. Terus udah apa itu udah selesai ikut lagi gitu. Berarti amanah, berarti gitu kan. Terus udah beberapa jalan, akhirnya itu ikut yang besar kayak umroh gitu. Terus barusan aja ada kayak investasi gitu ditawarin. Ya akhirnya ikut. Kalau investasi itu 151, itu belum arisan. Beb, ini nggak mau apa lanjut ke investasi arisanmu? Ya wes Beb, akhirnya saya tertarik sama apanya itu, profitnya juga, akhirnya ya lanjut investasi. Mulai 7%, belum 17%, masih 7%. 7% terus ikut lagi. Ini aku tambahin ya Beb 10% kalau kamu ikut lagi. Apalagi kalau kamu nambah nanti aku tambahin lagi 12% gitu. Terus ikut transfer lagi 50 juta gitu. Barusan aja rame-rame di grup itu kan sering dikunci. Cuma ownernya aja yang bisa komen gitu loh. Dikunci dan member-member gak bisa komen. Soalnya member itu kok aku nggak ditransfer, kok aku belum ditransfer, ini hari ini aku cair gitu. Akhirnya aku chat pribadi, terus telepon sama salah satu ownernya, itu si Feby katanya itu peminjamnya yang ini tuh agak telat Beb, kalau punyamu aman. Ya akhirnya aku masih belum sadar kalau itu apa ya udah meledaknya di situ, udah collab. Beda Vita, beda Cece. Korban satu ini yaitu Rizky Nur yang basic pengusaha pertanian tergiur ikut investasi usai melihat para selebgram ini di media sosial. Alih-alih ingin mengembangkan uang dari hasil penjualan padi, kini Rizky Nur justru menguras uangnya hingga 150 juta rupiah dan belum dicairkan pelaku sepeser pun. Awal mulanya saya mengikuti Instagram dari 2021. Lalu saya melihat terinspirasi, ini benar apa enggak? Investasinya selama 2021 itu benar, setiap japo itu on time. Nah, saya mengikutinya. Terus ada korban yang bilang, saya mengikuti, saya bisa bangun rumah, beli mobil, beli motor. Akhirnya saya terjunlah ikut dengan kerugian 149 juta. Lalu di awal September itu saya menagihnya dengan batas 2 minggu. Kok belum cair ya gitu. Katanya sih uangnya di peminjam, tapi sampai sekarang tidak ada. Hanya omong-omong kosong. Berbagai rekayasa dari pelaku dilakukan agar korban ini terus ingin menambah investasinya. Hal itu diungkapkan oleh salah satu korban lain yaitu Wahyu Wijayanti. Di sana tuh ada 300 member ya. 300 member. Jadi kita semua itu diiming-iming untuk profit yang banyak lah. Nah, dari mereka itu setiap bulan tuh ada promo-promo yang untuk ajak kami. Jadi kami tuh di sana itu kayak ayo ikut join. Dari awal gabung itu ada selebgram satu yang mempromosikan, yaitu TG. Jadi kami taunya dari situ. Setelah itu mereka mengupayakan supaya kita itu ikut terus, taruh terus di sana. Jadi setiap bulan nambah terus gitu investnya. Berapa kalau boleh tahu? Dari yang kecil dulu, dari kalau saya tuh dari 10 juta. Awalnya, terus habis itu diikutkanlah ada program baru yang namanya program 3 bulan, minimal 50 juta. Jadi terus sampai sekarang. Jadi setiap kali ada pencairan profit, mereka menawarkan lagi, ini ada program baru lagi,
setiap minggu atau setiap 17. Jadi kami ditawarkan lagi untuk masuk lagi. Untuk nambah. Itu tahun berapa awal mula? Awal mula saya gabung itu Januari 2023. Oh, awal tahun ini ya? Iya. Kalau teman saya tuh ada yang dari sampai 2021. Oh, oke, berarti sudah Jadi lama. ada juga yang TKW itu yang dari kerja belasan tahun, ikut mereka sampai saat ini uangnya belum kembali. Tapi memang ada yang cair? Ada yang cair. Awal-awal mungkin itu ya untuk menarik dulu ya. Oke, awal-awal mungkin waktu itu setor 10 juta, cairnya berapa? Yang Cairnya dibilang 1 juta. 1 juta, dibilang ini profit berarti ya? Iya. Oke, terus bulan kedua? Bulan kedua saya nambah lagi naruh 40 juta. 40 juta. Dijanjikannya berapa kalau naruh 40 juta ini? Sama 10% awalnya. 10%. Cair juga di bulan kedua? Cair. Terus bulan ketiga itu baru ada program namanya per 3 bulan, kontrak per 3 bulan. Itu saya naruh 100 juta. Jadi dari situlah akhirnya terus extend terus. Jadi setiap kita ambil modal tuh mereka tuh bilangnya ini ya peminjamnya mau extend. Jadi nggak pernah bisa diambil. Modalnya nggak pernah balik ya? Iya. Oke, ini memang sistemnya arisan begitu ya? Atau awalnya invest? arisan, terus akhirnya mereka menjalar ke invest. Awalnya arisan kemudian menjadi invest. Oke, kalau Namun di mata praktisi hukum Profesor Sunarno Edi Wibowo, karena kerugian korban miliaran rupiah, maka memang perlu ada laporan pidana umum dan pidana khusus terkait tindak pidana pencucian uang. Sebetulnya sudah Mas Dimas sudah tahu kok tadi. Ada nanti akan Krimsus juga nangani kena TPPU, kena dari 1 miliar tadi. Berapa miliar, tapi ini untuk sementara nanti dikalkulasi oleh Mas Dimas ya. Tapi yang jelas ini sudah berkabar. Jadi samping pidana umum juga jadi tindak TPPU ini, maksud saya kenapa kok tindak pidana pencucian uang, supaya disimpan di mana uangnya itu bisa ditarik gitu. Jangan sampai nanti disimpan di bank atau di mana pun bisa. Karena itu kalau tindak pidana TPPU demikian. kita bisa cari tahu tuh Tahu disimpan di siapa, mana. katakanlah disimpan di mana, di B, C, D itu mungkin terjadi. Maka saya harapkan ini ya terlepas dari apa sehingga ini kejahatan yang luar biasa sebetulnya. Tapi Polda harus segera cepat. Dikarenakan apa? Nanti jangan sampai ada persoalan. Kenapa sih kok saya cepat? Supaya ada ditahan, supaya nanti tidak melarikan diri, menggalang bukti, ya tidak melakukan tindak pidana lagi, itu harus tahan cepat ini. Kenapa? Ini yang lapor bukan 1, 2 tapi banyak. Saya lihat LP-nya 8. Kalau 8 nanti juga susah juga dipegang, baru nanti bagaimana penyelesaiannya. Kalau nggak ditangkap, nggak ditahan, nanti ini menjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Mbak Wahyu dan Mbak Fitri, kan kasihan juga. Sebutnya tipu menipu ini untung ya. Ya saya juga mengingatkan juga jangan sampai ini untung ya. Banyak kejadian masalah hack juga. Ya di bank ya, n-banking dan sebagainya, kalau kena hack itu bisa katakan demikian. Ini buayan sebetulnya, tapi jangan sampai ya masyarakat ya cukup di sini sehingga apa? Sehingga nanti menjadi jera kalau ini segera ditahan. Maksud saya demikian ya, Bapak Kapolda atau pejabat-pejabat penyidiknya. Tapi bisa ditahan dulu nggak sih Pak? Maksudnya ketiga owner ini maksudnya ditahan dulu dengan adanya laporan ini supaya tidak kabur dan segala macam. Iya, penting itu. Bisa Soalnya ya, kalau nggak ditahan, ini uangnya di mana? Yakin saya uangnya itu ditaruh di A, B, C, D. Karena ini pencucian uang. Kenapa? Korbannya banyak. Iya. Dan 3 orang juga. Segera ditahan ini. Maksud saya seperti itu, bukanlah saya mendesak, tapi harus didesak tahan. Kalau nggak ditahan, ini bisa lari. Soalnya ini ada komunitasnya seperti ini. Pada akhirnya, para korban diantaranya CC berharap pihak kepolisian tidak tumpul ke bawah. Sebab polisi bisa mengungkap kasus yang lebih sulit, sedangkan untuk kasus investasi bodong ini, padahal sudah jelas pelaku dan korbannya, serta kerugiannya, namun terkesan mandek dan tanpa progres yang berarti. Demikian tadi uraian tentang modus penipuan berkedok investasi bodong yang dilakukan oleh publik figur. Seyogyanya sebagai warga harus waspada dan teliti dalam menginvestasikan harta agar tak mudah menjadi korban. Saya Helen Tarigan pamit undur diri, sampai jumpa di Sorot episode mendatang. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.